Bab 116, memasuki area pemeriksaan. Kisaran puncak merah sudah menjadi seperti mangkuk keramik besar. Menyelimuti pegunungan raksasa ini adalah penghalang cahaya yang terdiri dari 3.420 tepi yang menutupi langit, seperti penutup transparan raksasa, itu mencakup seluruh kisaran puncak merah di dalamnya. Di sebelah barat penghalang, sebuah menara besar dan tinggi telah dibangun. Itu tampak seperti menara emas yang tinggi, dan di depan menara tinggi itu ada sebuah alun-alun besar. Dua baris tentara yang mengenakan baju besi emas berdiri dengan anggun di kedua sisi tangga menuju menara tinggi. Setelah diperiksa lebih dekat, semua orang dari mereka adalah sarjana asal Qi. Di puncak menara tinggi ada balkon besar, di dalamnya duduk sosok-sosok utama dari Three Mountain Range. Orang-orang ini termasuk pemimpin Istana Abadi Terbang, Long Ziking, pemimpin kota Northwest, Yue Weixiong, pemimpin Flowing Cloud City, Nan Qiwei, serta sejumlah pejabat penting lainnya, klan Yu dari Sungai Wei, klan Liu dari Hutan Utara, atau klan Qian dari Tiga Tombak, serta beberapa klan bangsawan lainnya juga hadir. Tentu saja, jagoan lokal dari klan Su dan klan Lin, Del juga hadir. Terlepas dari apakah mereka pejabat tinggi atau dari klan bangsawan, mereka semua mengelilingi satu orang saat ini. Ini adalah seorang pria parubaya dengan 3 kumis hitam di wajahnya yang persegi dan dipahat tajam. Kesan pertama yang dia berikan kepada orang-orang adalah kejujuran dan keterus-terangan. Namanya Zhao Yu, salah satu utusan dari Hidden Dragon Institute. Dia adalah penguji utama untuk perekrutan Institut Naga Tersembunyi tahun ini di wilayah Tiga Gunung, dan dia adalah salah satu dari 18 girder emas Institut Naga Tersembunyi. Yang ditunjuk sebagai Golden Girder mirip dengan pilar batu. Jika dia adalah landasan dari Hidden Dragon Institute, dia juga akan menjadi landasan Longshan Country. Meski tidak memiliki pangkat resmi, statusnya dihormati. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, untuk dapat menjadi salah satu Golden Girder dari Hidden Dragon Institute berarti dia memiliki basis kultivasi di alam keempat, alam gemetar cahaya. Faktanya, hanya individu seperti ini yang dapat mengendalikan panggung publik. Setiap tahun, selama sesi perekrutan Institut Naga Tersembunyi, setiap sekte besar dan keluarga bangsawan menginginkan bibit mereka sendiri berhasil dalam ujian dan mendapatkan kesempatan ini. Secara alami, mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencoba menjilat, termasuk suap. Jika mereka mengirim seseorang yang biasa-biasa saja, mereka mungkin tidak akan mampu mendapatkan tempat dalam ujian masuk ini. Hanya orang-orang di alam gemetar cahaya yang dapat memberikan prestis kepada para bangsawan ini. Mereka perlu mempertimbangkan harga seperti apa yang diperlukan untuk menyuap orang seperti itu. Bisakah mereka membayarnya, dan apakah itu sepadan? Berdiri di menara tinggi, Zhao Yu dengan sungguh-sungguh menatap ke jarak ini. Dia terlahir dengan wajah gelap, jadi apapun yang terjadi dia selalu terlihat sangat serius. Kandidat ujian dari berbagai tempat telah berkumpul di alun-alun di bawah menara tinggi. Kandidat ujian dari Northwest City sedikit lebih baik. Mereka memiliki keunggulan dalam hal lokasi dan hanya perlu bangun pagi itu. Namun, calon ujian dari kota lain telah tiba beberapa hari sebelumnya. Beberapa tinggal di penginapan di kota, sementara beberapa kelompok lain hanya menyiapkan tempat tidur di tanah dan menghabiskan malam mereka di alun-alun. Bahkan jika itu adalah puncak pertengahan musim panas, semua orang telah berkultivasi sebelumnya dan tidak takut menanggung kesulitan kecil seperti itu. Tidak banyak lagi waktu tersisa yang ditunjukkan jam di menara tinggi. Semakin banyak calon ujian mulai berkumpul di alun-alun, semakin cepat mereka menembus 10.000, ada juga panitia ujian yang akan memeriksa orang dan memperkenalkan mereka, dan semua orang membuat persiapan sendiri. Wilayah Tiga Gunung memiliki total 15 kota, jumlah siswa yang diambil dari masing-masing kota tidak sama, tetapi berjumlah 100, namun, jumlah orang yang hadir melebihi 10.000, itu benar-benar peluang 1 dari 100 untuk masuk. Meskipun Su Chen, Lin Jingxuan, Del semuanya dianggap sebagai bibit, orang-orang yang menghadiri ujian tidak hanya terbatas pada orang-orang seperti mereka. Sejumlah besar kandidat ujian lainnya juga berpartisipasi, semuanya mengejar impian mereka sendiri tanpa berpikir dua kali dan mengandalkan pertempuran ini untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri di masa depan. Hanya Su Clan yang telah mengirimkan 4 nama untuk hadir, Su Chen, Su Qian, Su Tong, dan orang lain. Ya, Su Qian juga datang. Meski sempat kalah dari Su Chen, bukan berarti ia kehilangan haknya untuk mengikuti kompetisi ini. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang yang bahkan tidak bisa mendapatkan posisi teratas di klan mereka hanya hadir sebagai formalitas meskipun mereka datang.
Namun sebaliknya, meski hanya formalitas, mereka tidak mau menyerah, dan pasti akan datang. Seiring berjalannya waktu, orang-orang perlahan mulai muncul. Seorang petugas ujian muda yang mengenakan jubah putih mendekati Zhao Yu dan berkata, "Guru, sudah waktunya, haruskah kita?" Zhao Yu melihat jam dan berkata, "Mari kita perpanjang waktunya sedikit, mungkin ada orang yang datang terlambat." Petugas ujian memahami temperamen Zhao Yu. Dia tahu bahwa Zhao Yu hanya terlihat sulit diyakinkan, tetapi kenyataannya hatinya cukup lembut. Memang, kali ini kebaikannya sekali lagi terwujud, dan dia sedikit menunda dimulainya pemeriksaan. Meskipun rekrutmen Hidden Dragon Institute adalah masalah yang sangat besar dan dianggap penting oleh semua orang, akan selalu ada orang yang terlambat. Zhao Yu dengan murah hati sengaja memberi orang-orang ini kesempatan. Mungkin mereka tidak akan bisa menghindari nasib kegagalan dan eliminasi pada akhirnya, tapi setidaknya mereka tidak akan menyesal. Beberapa orang yang tersesat datang bergegas ke alun-alun satu demi satu. "Tunggu aku," seorang gendut berteriak keras dari jauh saat dia berlari. Lemak itu bermandikan keringat dan terengah-engah. Dia akhirnya tiba di alun-alun, menyeka keringatnya dan bertanya, "Ini belum dimulai kan?" Seorang rekan kandidat ujian memandangnya dan berkata, "Waktunya telah tiba, tetapi anggaplah dirimu beruntung. Orang yang mengawasi ujian tampaknya telah menunda waktu dimulainya ujian." "Untunglah," si gemuk menghela nafas, "jangan terlalu lega dulu. Apakah Anda melihat meja di sana? Cepat dan laporkan nama dan asal Anda sendiri. Biarkan mereka menggeledah Anda dan meninggalkan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian, kembalilah dengan tablet giok. Jika tidak, Anda tidak akan diizinkan masuk ke tempat ujian. Ingat, setelah Anda mendapatkan tablet giok, Anda tidak dapat meninggalkan alun-alun lagi, dan Anda tidak dapat berinteraksi dengan siapapun yang bukan kandidat ujian, jika tidak mereka akan mengira Anda curang." Si gendut itu sepertinya terbangun dari mimpi. Dia buru-buru berlari dan kembali dalam sekejap, dia memegang tablet giok di tangannya. Dia kembali ke sisi kandidat ujian itu dan berkata, "Aku mengerti, terima kasih telah mengingatkan saya tadi. Oh, benar, saya dipanggil Wang Dousan. Saya berasal dari Flowing Cloud City." "Wang Dousan, nama yang menarik," kandidat ujian tertawa. Dia menjawab, "Nama saya Su Chen, dari Northwest City." "Apakah itu menarik? Saya juga memiliki saudara perempuan bernama Wang Douhua." Wang Dousan terkekeh. Kemampuan percakapan orang ini benar-benar terlalu buruk. Su Chen hanya bisa tertawa sedikit. Setelah mereka berbicara, orang-orang di menara akhirnya berbicara. Seorang penguji berpakaian putih menonjol dan mulai berbicara. Dia tampaknya tidak menggunakan alat pemancar suara apapun, suaranya secara alami mencapai telinga semua orang. "Semua orang di sini harus tahu aturannya, kan? Tablet giok adalah kunci Anda untuk masuk dan keluar dari tempat ujian dan juga buklet skor Anda. Mendapatkan poin sangat mudah. Membunuh Vicious Beast tingkat rendah bernilai 1 poin. Tingkat menengah bernilai 3. Jika Anda mengalahkan kandidat ujian lainnya, Anda dapat memperoleh poin dari tablet giok mereka, dengan total sepertiga dari total poin yang mereka miliki. Jika target tidak memiliki setidaknya 3 poin, mereka setidaknya akan kehilangan 1 poin. Anda hanya dapat mencuri dari kandidat ujian yang sama 3 kali, setiap hari sekali. Ujian akan berlangsung selama 3 hari. Setiap daerah dievaluasi secara independen. Pemenang dengan jumlah poin tertinggi akan dipilih untuk maju ke putaran seleksi berikutnya. Jika tablet giok kandidat ujian mencapai poin 0 atau mereka secara sukarela menghancurkannya, mereka akan dipindahkan dari tempat ujian, tetapi mereka juga akan kehilangan hak untuk memasuki Institut Naga Tersembunyi. Akhirnya, meskipun institut telah menggunakan banyak metode berbeda untuk melindungimu, bahaya tetap ada. Setiap tahun selama ujian semacam ini, selalu ada cedera bahkan kematian. Ini tidak dapat dihindari. Ras manusia membutuhkan prajurit pemberani. Mereka yang tidak memiliki keberanian ditakdirkan untuk tidak memiliki hak untuk menjadi sarjana origin Qi yang kuat. Jadi, apakah kalian semua sudah siap? Sangat bagus. Ayo kita mulai. Petugas ujian berpakaian putih melambaikan tangannya. Saat kandidat ujian menggerakkan tangannya, alun-alun di bawahnya mulai bersinar, garis demi garis cahaya mulai bersinar melalui celah-celah di papan lantai, membuat sketsa pola yang rumit. Akhirnya, itu membentuk formasi energi asal yang sangat besar. Ternyata alun-alun ini adalah formasi energi asal raksasa, mirip dengan yang ada di rentang puncak merah. Saat formasi diaktifkan, sosok calon ujian mulai kabur. Akhirnya, mereka menghilang, bersama dengan alun-alun itu sendiri. Menggantinya adalah 2 layar cahaya raksasa yang menutupinya.
Satu layar menunjukkan tata letak dan medan area puncak merah serta kondisi berbagai kandidat ujian. Itu seperti panggung teater. Yang lainnya padat dengan nama-nama calon ujian. Nama setiap orang diikuti dengan angka 3, mewakili 3 poin yang diberikan sejak awal. Ini adalah layar papan peringkat. Suara mendesing. Angka di belakang satu nama menjadi 4, dan orang itu menjadi nama depan di papan peringkat di layar. Tidak lama setelah masuk, seseorang sudah mendapatkan poin. Bab 117, Lintas Wilayah. 1. Penglihatan Su Chen kabur. Ketika dia bisa melihat lagi, dia mendapati dirinya berdiri di sepetak rumput yang kosong. Perasaan mual muncul, membuatnya ingin muntah. Perasaan seperti ini tidak dapat dihindari mengingat ini adalah pertama kalinya dia mengalami teleportasi spasial. Manual teleportasi White Tower mengatakan demikian. Itu semua adalah teknik teleportasi spasial, jadi semuanya memiliki kesamaan. Namun, jarak dan besarnya teleportasi formasi energi asal jauh lebih besar daripada teleportasi White Tower. Dia belum sepenuhnya lepas dari pusingnya ketika Su Chen tiba-tiba mendengar angin di belakang punggungnya. Ada seseorang, dia tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan asal apapun, murni berdasarkan insting. Su Chen menundukkan kepalanya dan melompat ke depan. Buk, serangan telapak tangan mendarat di punggung Su Chen, tetapi karena reaksi Su Chen cepat dan orang itu lemah, kekuatan penuh serangan telapak tangan tidak bisa dilepaskan. Su Chen menggunakan momentum ini untuk terbang ke depan. Dia berguling ketika dia mendarat di tanah untuk menghindari serangan lanjutan yang mungkin datang untuknya. Pada saat yang sama, dia mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya ke belakang tanpa berdiri. Gerakannya lancar, menampilkan kekayaan pengalaman pertempuran Su Chen. Batu itu, yang telah diresapi dengan kekuatan tangan bunga terbang, bersiul keras di udara. Dengan bang, itu mendarat di dada penyergap. Penyergap mengeluarkan teriakan kesakitan. Baru sekarang Su Chen bisa berbalik dan menilai lawannya. Dia melihat wajah pemuda yang tidak dewasa, yang menatap dirinya sendiri dengan kaget dan tidak percaya. Dialah yang memulai penyergapan, jadi bagaimana dia yang terluka? Setelah kehilangan kesempatan ini, dia pasti akan menjadi orang yang tidak beruntung. Su Chen mengambil cabang pohon terdekat dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Jurus tangan bunga terbang meluncur ke arah pemuda penyergap. Ketika Gu Qingluo bukan sarjana asal Qi, dia sudah bisa menggunakan daun seperti senjata rahasia, belum lagi Su Chen, yang sudah menjadi sarjana asal Qi. Cabang pohon yang diisi dengan kekuatan asal jauh lebih kuat daripada batu yang dia lempar dengan tergesa-gesa, itu bersiul di udara. Pemuda itu mengangkat tangannya dengan panik untuk memblokirnya. Sayangnya, meski memiliki semangat juang, ia tidak memiliki kekuatan untuk menahannya. Dia masih berada di alam tempering tubuh, di tempat ujian. Satu-satunya tujuannya adalah menyerahkan poin untuk memperkuat fondasi orang lain. Bang, cabang pohon menabraknya, membuatnya terbang. Serangan sederhana membuat pemuda itu tidak bisa bergerak. Su Chen berjalan ke arahnya perlahan, mengambil tablet gioknya dan, menggunakan instruksi yang dia terima sebelumnya, mengambil 1 poin sebelum berbalik dan pergi. Namun, dia belum mengambil banyak langkah ketika angin tiba-tiba muncul di punggungnya lagi. Kali ini, Su Chen punya waktu untuk bereaksi, dan dia mengelak dengan santai. Itu masih pemuda dari sebelumnya, hanya sekarang dia memegang pisau di tangannya yang menebas tubuh Su Chen. "Kenapa kamu masih datang untukku?" Su Chen mengerutkan alisnya. "Kembalikan poinku," teriak pemuda itu dengan gila. Tidak mau mendengarkan, dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Su Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mengaktifkan langkah kabut berliku. Menghindari ayunan dengan mudah, "Kamu bukan lawanku, jadi jangan buang waktuku lagi. Kembalikan padaku, atau aku akan terus mengganggumu." Pemuda itu berteriak, "Kamu sudah mencuri salah satu poinku, jadi menurut aturan kamu tidak bisa mencuri dariku untuk kedua kalinya hari ini." Bodoh, wajah Su Chen mengungkapkan jejak kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa lawan pertama yang akan dia temui adalah orang yang sangat bodoh. Pemuda itu mengayunkan pedangnya. Su Chen tidak membuang kata-kata lagi dengannya. Dia mengirim energi ke tangannya dan menyerang. Telapak tangannya seperti pisau. Telapak daging menghantam bilah baja, namun bilah itu sebenarnya tidak dapat memotong tangan Su Chen. Dengan pedang guntur dan teknik tubuh angin mengalir, bagaimana mungkin Su Chen mudah terluka oleh pedang baja biasa? Dia kemudian meraih pemuda itu dan menariknya ke arah dirinya sendiri. Selanjutnya, tangannya mengunci tablet giok lawan seperti kilat. Dengan keras, tablet giok itu pecah. Sosok pemuda itu langsung kabur, dan akhirnya dia menghilang tanpa jejak.
Su Chen menebak bahwa meskipun dia bukan kandidat ujian pertama yang meninggalkan tempat ujian, dia kemungkinan besar adalah salah satu dari 3 yang pertama. Namun, dia juga sangat jelas bahwa keberuntungan kandidat ujian ini cukup baik untuk dirinya sendiri. Petugas ujian sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa cedera atau kematian mungkin terjadi selama pertempuran naga tersembunyi. Su Chen tidak suka membunuh orang, tetapi selalu ada individu yang melakukannya. Su Chen tidak mempertimbangkan ini lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan peta dari cincin asalnya. Peta itu adalah peta khusus yang diberikan kepada mereka oleh Hidden Dragon Institute. Itu terkait dengan formasi asal yang telah diatur di sini dan dapat langsung menunjukkan lokasi seseorang di rentang puncak merah. Karena wilayah 3 gunung memiliki 15 kota, pegunungan puncak merah telah dibagi menjadi 15 wilayah. Wilayah ditentukan berdasarkan kekuatan. Northwest City adalah wilayah ke-13, dan dalam hal kekuatan, itu adalah yang ketiga terakhir di seluruh wilayah 3 gunung. Flowing Cloud City menempati peringkat ke-6, dan kekuatan keseluruhannya jelas lebih tinggi dari kota Northwest. Dengan demikian, mereka juga diberi 3 tempat lebih banyak daripada Northwest City. Semua calon ujian pertama ditempatkan ke daerah mereka sendiri. Artinya, jika Su Chen ingin pergi ke Flowing Cloud City, wilayah ke-6, dia harus melewati sejumlah besar wilayah ujian lain untuk tiba. Misinya ini benar-benar sangat memberatkan dan jauh. Namun, kabar baiknya adalah petugas ujian tidak mengatakan bahwa seseorang hanya dapat memperoleh poin di wilayahnya sendiri. Itu juga untuk mengatakan bahwa dia masih bisa mendapatkan poin di wilayah lain, yang bisa menghemat waktu Su Chen. Faktanya, satu-satunya alasan mengapa Institut Naga Tersembunyi menerima siswa berdasarkan wilayah sebagian besar untuk melindungi kota-kota yang lebih lemah, memberi mereka beberapa peluang. Jika tidak demikian, alih-alih langsung memilih mereka yang memiliki poin tertinggi, maka tempat-tempat seperti Northwest City bahkan mungkin tidak memiliki satu kandidat ujian masuk 100 teratas. Politik mereka harus adil, jadi karena itu mereka menetapkan aturan seperti itu. Namun, pembagian wilayah tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan poin dari berbagai wilayah, artinya Su Chen bisa mendapatkan poin bahkan di wilayah lain. Namun, tekanan pertempuran kemungkinan besar akan jauh lebih besar. Jadi, dalam keadaan normal, orang-orang dari daerah yang lebih rendah tidak akan berburu di daerah yang lebih tinggi, sedangkan orang-orang dari daerah yang lebih tinggi mungkin pergi ke daerah yang lebih rendah untuk mendapatkan poin. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Su Chen tidak punya banyak ruang untuk membuat keputusan, karena itu, dia memakai topengnya dan mulai menuju ke arah wilayah ke-6. Menurut rencana awalnya, Su Chen tidak berencana melakukan pertempuran sebelum menyelesaikan misi ke teras penguburan roh. Namun, situasinya tidak dalam kendali Su Chen. Dia tidak berjalan jauh ketika peserta bodoh lain tiba-tiba melompat keluar dari rerumputan di dekatnya. Dia memegang pedang besar di tangannya dan menebang ke arah Su Chen. Dia bahkan meneriakkan sesuatu saat dia menebas. Su Chen baru saja menghindarinya menggunakan Snaking Mist Steps ketika orang itu mulai berputar dengan pedang di tangannya. Angin pedang yang bergelombang melaju ke depan, dan kekuatannya tidak kecil. Mungkin, itu adalah keterampilan bela diri yang dimaksudkan untuk melawan banyak orang di ujian ini. Sayangnya, kecepatannya masih terlalu lambat. Meskipun dia telah berputar, dia masih tidak dapat menyentuh rambut Su Chen. Begitu pedang lawan berhenti, Su Chen sudah menyiapkan 7 atau 8 tentakel udara yang melonjak ke depan bersama, mengikatnya dan mencegahnya bergerak. Dia pertama-tama mengambil poin si bodoh, lalu melambaikan tangannya, melemparkan si bodoh itu kembali ke rerumputan, dan pergi. Ketika Ai Bodoh telah membebaskan diri dari tentakel dan berdiri, Su Chen sudah lama menghilang. Dia tertegun untuk sementara waktu. Kenapa sepertinya pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai? Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi. Segalanya tampak tidak nyata. Bab 118, Lintas Wilayah. 2. Bang, setelah menjatuhkan peserta ujian dan mengambil poinnya, Bei Fulin langsung menghancurkan tablet batu giok lawannya, merusak peluang tersisa yang tersisa dari pesaing itu sebelum kembali ke tempat persembunyiannya di belakang pohon. Bukan karena dia sangat kejam, faktanya, itu hanya karena lokasi yang dia temukan terlalu bagus. Tempat persembunyiannya terletak di sepanjang lorong yang cukup panjang, dan jalan setapak itu dipagari dengan semak duri anggu berduri, sehingga orang hanya bisa melalui jalan ini. Pohon besar yang disembunyikan Bei Fujian di dekat gunung, dan lapisannya subur, bahkan ada celah kecil antara itu dan dinding gunung, membuatnya sangat berguna untuk menyembunyikan seseorang.
Dengan meminjam kerahasiaan tempat itu, Bei Fulin telah menyergap 3 orang berbeda. Setiap kali dia menyergap mereka, dia akan menghancurkan tablet giok mereka, lalu terus menonton dengan penuh perhatian. Bei Fulin diam-diam merasa sangat bahagia. Melakukan pertempuran membutuhkan kecerdasan. Cara menggunakan medan secara efektif untuk keuntungan seseorang adalah salah satu cara untuk menunjukkan kecerdasan itu. Meski dia tidak memiliki kekuatan, Bei Fulin masih percaya bahwa dia bisa menciptakan surganya sendiri di tempat ujian. Jika peruntungannya cukup bagus, dia bahkan mungkin bisa masuk 100 besar. Saat dia berpikir, orang lain mulai mendekatinya. Bei Fulin dengan hati-hati bersembunyi di celah di belakang pohon, menunggu kesempatan. Selama pihak lain mengambil beberapa langkah lagi, dia akan memasuki jangkauan serangan optimalnya. Pada saat itu, dia bisa meledak, dan lawan kemungkinan besar akan panik. Mereka akan mundur karena naluri, tetapi Bei Fulin telah mempersiapkan langkah lanjutan jauh lebih awal. Pukulan mematikannya yang sebenarnya terletak pada memotong jalur mundur lawan dan kemudian melepaskan pukulan fatal. 3 langkah sebelum memasuki jangkauan serangan optimalnya, pihak lain tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu menundukkan kepalanya dan mulai memikirkan sesuatu. Sialan, ayolah cepat, Bei Fulin mengutuk dengan tidak sabar di dalam hatinya. Tapi dia hanya bisa menunggu. Jarak saat ini masih agak terlalu jauh, dan dia tidak sepenuhnya percaya diri dengan keberhasilannya jika dia memaksa bergerak pada saat ini. Saat Bei Fulin mulai cemas, orang lain tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Bei Fulin, senyum aneh terlihat di matanya. Dia kemudian membalik tangannya, dan bola api besar muncul. Saat berhadapan dengan bola api, Bei Fulin hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tahu bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih buruk. Dia ingin melompat dan lari, tetapi dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak punya tempat untuk lari. Tempat ini adalah lokasi yang bagus untuk menyergap seseorang, tetapi juga memiliki kelemahan besar, yaitu tidak ada jalan untuk mundur. Bola api kandidat ujian lainnya telah menghantam pohon. Bang, mengikuti ledakan raksasa, Bei Fulin terlempar ke udara saat dia berteriak keras. Dia mendarat langsung di semak duri ungu. Duri-duri tajam menusuk ke dalam tubuhnya, hampir 100 lubang kecil tiba-tiba muncul di tubuh Bei Fulin. Su Chen perlahan berjalan, mengambil tablet gioknya dan menjarah poin darinya. Dia benar-benar mendapatkan 2 poin. Su Chen sedikit bingung. Dia tertawa, tidak terlalu buruk. Anda benar-benar mendapatkan 3 poin dalam waktu sesingkat itu. Tapi ingat lain kali, jangan terlalu lama di satu tempat. Kamu, bagaimana kamu menemukanku? Bei Fulin berkata dengan susah payah. Ada semak duri anggu yang roboh dan tanah tertutup jejak kaki akibat langkah yang kuat, menyiratkan bahwa pertempuran telah terjadi di sini sebelumnya. Pohon itu adalah satu-satunya tempat yang cocok untuk menyembunyikan seseorang. Aku tidak perlu tahu apakah kamu ada di sana. Aku hanya perlu mengujinya dengan bola api. Namun, yang paling penting, saya sudah mengalami penyergapan semacam ini berkali-kali, jawab Su Chen dengan ceroboh. Bei Fulin bingung ketika mendengar ini. Su Chen meninggalkan Bei Fulin, lalu terus maju. Suasana hatinya sangat buruk karena dia benar-benar telah menghadapi terlalu banyak situasi seperti yang baru saja terjadi selama perjalanannya. Su Chen sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Bagi banyak kandidat ujian, bahkan jika mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkan tempat pendaftaran institut naga tersembunyi yang berharga selama ujian ini, tetapi mereka bisa mendapatkan peringkat yang bagus, mereka juga bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik saat memasuki lembaga lain. Sejumlah besar lembaga semuanya menunggu untuk merebut individu-individu berbakat yang telah disingkirkan oleh Hidden Dragon Institute. Dalam keadaan seperti ini, sebagian besar kandidat ujian akan bertindak dengan hati-hati. Mereka tidak bergerak secara acak setelah memasuki lapangan ujian. Sebaliknya, mereka akan menggunakan pengetahuan apapun yang sudah mereka miliki untuk menyembunyikan diri dan mencari peluang. Mereka sangat jelas tentang satu hal, jika kekuatan mereka tidak mencukupi, tindakan yang terlalu tidak terkendali hanya akan mengakibatkan mereka keluar dari kompetisi dengan cepat. Dan tindakan Su Chen termasuk jenis yang liar dan tidak terkendali. Dengan percaya diri berjalan sendirian di jalan setapak, jika kami tidak menyergapmu, siapa yang akan kami sergap? Tapi sial, dia benar-benar tidak mencoba melawan siapa saja saat ini. Su Chen hanya ingin pergi ke Spirit Burying Terrace lebih cepat dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan ini kepada orang lain, dan akan sia-sia bahkan jika dia mengatakannya. Jadi, sepanjang perjalanan ke sini, Su Chen telah menghadapi penyergapan demi penyergapan. Menatap ke kejauhan pegunungan, 10.000 calon ujian telah tersebar seperti segenggam pasir,
bahkan tidak menimbulkan cipratan apapun. Tidak ada yang bisa dilihat, namun, selama Anda berjalan di jalan setapak di pegunungan, Anda akan disergap dari rerumputan, dari balik batu besar, dari pepohonan, atau bahkan dari sungai dan anak sungai oleh semua jenis orang. Untuk mendapatkan hasil yang baik, semua kandidat ujian menjadi seperti pembunuh dan menggunakan taktik seperti serangan diam-diam, seolah-olah mereka berasal dari klan pembunuh. Beberapa memiliki taktik yang brilian, tetapi ada juga banyak yang tidak terlalu brilian, dan pasti ada yang cukup sering melatih imajinasi dan kemampuan mereka untuk berfantasi. Tentu saja, tidak semua orang akan melakukan ini. Ada sebagian kandidat ujian yang tetap teguh, dengan berani berjalan di sepanjang jalan itu dan menghadapi setiap dan semua tantangan. Orang seperti ini biasanya memiliki dua takdir, entah mereka tersingkir sejak awal, atau mereka yang memiliki kekuatan lebih besar akan mendapatkan poin dalam jumlah besar. Namun, karena mereka tidak diperbolehkan menggunakan batu asal selama ujian, bahkan mereka yang memiliki kekuatan besar juga akan kalah karena kekurangan energi jika mereka terus-menerus bertindak agresif. Sayangnya, saat yang lain bisa beristirahat, Su Chen tidak punya pilihan lain. Besok adalah hari di mana Spirit Burying Terrace akan dibuka. Jika dia tidak bisa sampai di sana saat itu, maka tidak ada gunanya semua itu. Dengan demikian, dia hanya bisa terus maju tanpa henti. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tablet gioknya. Saat dia mendapatkan lebih banyak poin, tablet batu giok Su Chen mulai bersinar, dan denyutan tak berbentuk mulai terjadi, memungkinkan siapapun yang berada di dekatnya dapat merasakannya. Su Chen menyadari bahwa ini adalah efek khusus dari tablet giok. Itu menggunakan metode semacam ini untuk mengingatkan orang lain bahwa pemiliknya adalah target dengan banyak poin. Begitu target memiliki banyak poin, seringkali tersirat satu hal, orang itu kuat. Ini bisa menakuti beberapa orang untuk mundur, tapi itu juga akan membangkitkan keserakahan lawan yang lebih kuat. Selama mereka bisa mengalahkan satu orang, mereka akan mendapatkan banyak poin. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang bisa mencapai peringkat 100 teratas dapat menekan keberadaan kandidat lain. Hanya dengan mengalahkan para ahli sejati seseorang akan memiliki hak untuk berdiri di puncak. Tentu saja, denyut dari tablet giok bisa disembunyikan, tapi itu membutuhkan pengeluaran origin energi. Ini berarti bahwa kandidat ujian perlu mengamati situasi untuk menentukan kapan perlu menyembunyikannya dan kapan tidak. Pada sore hari di hari yang sama ketika dia memasuki tempat ujian, Su Chen berjalan keluar dari wilayah ke-13 dan memasuki wilayah ke-12. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tidak lama setelah tiba di wilayah ke-12, seorang pemuda yang mengenakan pedang panjang juga telah tiba di perbatasan wilayah ke-13. Dia menatap batas sebelum mengeluarkan geraman dingin. Sebelumnya, selalu calon ujian dari daerah yang lebih tinggi akan datang ke daerah yang lebih rendah untuk berburu poin. Kali ini, saya, Li Qingyun, akan membalikkan keadaan dan memburu beberapa kandidat ujian dari kota-kota besar. Saat dia berbicara, dia melangkah ke wilayah ke-12. Tidak terlalu jauh di belakangnya, seorang pemuda lain berjalan dengan mengenakan pakaian rami yang kasar. Penampilan pemuda itu biasa-biasa saja. Dia memiliki sepasang mata yang sepertinya tidak akan pernah benar-benar terjaga, tidak peduli berapa lama dia tidur. Dibandingkan dengan ketergesaan Su Chen atau semangat tinggi Li Qingyun, pemuda ini jelas jauh lebih nyaman. Setelah sampai di perbatasan, pemuda itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia menatapnya sebentar, tidak bergerak, sebelum berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu sudah diputuskan. Dia menunjuk ke sebuah batu besar di dekatnya dan, menggunakan jarinya sebagai pena, menuliskan deretan kata, saya akan pergi bermain di beberapa daerah lain. Bai Li. Bab 119, Lintas Wilayah. 3. Di atas menara yang tinggi, semua orang penting sedang menyaksikan ujian yang berlangsung melalui layar cahaya. Hanya ada satu layar siaran langsung, namun ada 10.000 pesaing ujian, jadi tentu saja tidak semuanya ditampilkan. Sebagian besar waktu, layar terus mencari pertempuran yang menarik untuk ditonton oleh orang-orang penting itu. Tepat di sebelah layar dengan semua pertarungan yang menarik adalah layar dengan papan peringkat. Angka-angka di layar terus berubah dan melompat. Seringkali, peringkat akan seperti dikocok, sehingga peringkat peserta ujian terus-menerus naik turun. Tapi bagaimanapun mereka berubah, posisi beberapa orang tidak berubah sama sekali. Mereka tetap berada di puncak. Nama tertinggi di peringkat adalah Ji Hanyan. Nama ini memiliki tanda kurung di sebelahnya yang berisi kata-kata Frostburg. Akhirnya, ada angka yang menarik perhatian, 75. Tanda kurung adalah garis keturunan.
hanya mereka yang mewarisi garis keturunan yang memiliki simbol ini di sebelah nama mereka. Jumlah tersebut mewakili jumlah poin yang mereka miliki. Dalam setengah hari, Ji Hanyan sebenarnya telah memperoleh 70 poin atau lebih. Ini adalah kecepatan yang menakutkan. Perlu diketahui bahwa, karena ujian baru saja dimulai, setiap lawan biasanya hanya memiliki 1 poin. 70 poin berarti bahwa Ji Hanyan hanya membutuhkan setengah hari untuk mengurus setidaknya 50 lawan. Bahkan jika dia mengalahkan masing-masing dari mereka, tidak banyak orang yang memiliki energi asal sebanyak itu untuk melakukannya. Di bawah nama Ji Hanyan adalah sekelompok besar orang yang terus-menerus bersaing untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Hampir semua dari mereka yang memiliki peringkat tertinggi semuanya memiliki simbol garis keturunan di samping nama mereka, dan beberapa garis keturunan bahkan muncul di beberapa nama. Kadang-kadang, beberapa individu tanpa simbol garis keturunan akan muncul, tetapi mereka akan segera menghilang lagi. Terlepas dari apakah itu Su Chen, Li Qingyun, Bai Li, atau murid lain di klan mereka, tidak ada nama mereka yang pernah mencapai daftar 100 teratas. Sepertinya situasinya hanya akan berkembang sampai titik ini. Sekali lagi, para murid dari klan bangsawan adalah bibit paling menonjol dalam pertempuran naga tersembunyi. Sungguh membosankan. Seorang anggota klan bangsawan tertawa ketika dia duduk di menara tinggi. Apakah itu sangat mengejutkan? Jika klan keturunan bangsawan tidak lebih kuat dari beberapa orang biasa tanpa garis keturunan, bagaimana mereka bisa dianggap bangsawan? Seorang pria di samping menjawab, "Aku tidak terkejut." Kitua benar. Ini benar-benar agak membosankan. Jika ada sedikit kejutan, segalanya akan menjadi sedikit lebih menarik, kata seseorang. Setelah mendengar kata-kata kejutan, banyak orang tiba-tiba mulai berbisik di telinga satu sama lain. Seseorang berkata dengan sedih, "Saya pikir untuk orang-orang seperti Long Po Jun, satu sudah terlalu banyak, namun Anda sebenarnya ingin itu terjadi lagi. Apa gunanya mengungkit hal-hal seperti itu yang hanya membuat kita kehilangan muka?" Ayo, Liang Tua. Kamu tahu bahwa Kitua hanya bercanda. Kenapa jadi sangat serius? Seseorang seperti Long Po Jun tidak muncul bahkan dalam 1000 tahun. Bagaimana mungkin ada yang lain? Kata seseorang, mencoba mendamaikan situasi. Iya, mari kita bicara tentang hal lain. Dari 10 besar tahun ini, kami memiliki Frostbird Ji Hanyan, Blood Demon Zhongding, Bewitching Butterfly Jinlinger, dan Tribo Zhang Sengan. Tidak ada ketegangan tentang keempat tempat ini. Tetapi saya ingin tahu siapa yang akan mendapatkan 6 tempat lainnya. Itu masih cukup menegangkan. Pesona Wen Rusui berasal dari klan Master Ilusi, dan dia mungkin bisa mendapatkan tempat. Saya kira tidak demikian. Meskipun garis keturunan tipe ilusi sangat kuat, mereka tidak berguna di medan perang dan sepenuhnya bergantung pada penggunaan kekuatan jiwa. Tingkat pemulihan kekuatan jiwa jauh lebih rendah daripada energi asal, dan dia tidak akan memiliki cukup tenaga untuk membuatnya nanti dalam ujian. Meskipun Wen Rusui mungkin kuat sekarang, seiring berjalannya waktu dia pasti akan turun peringkat. Saya lebih menyukai Guan Sanying. Saya pikir kita bisa melupakan Guan Sanying. Seperti namanya, dia mengandalkan Ying Sanyi untuk mendapatkan keuntungan, namun nyatanya kekuatannya cukup terbatas. Dia mungkin bisa menyelinap beberapa keuntungan dengan bersaing di barisan wanita, tapi dia pasti tidak bisa menjulang tinggi di antara sekelompok pria kuat. Saya lebih menyukai Sword Rhinoceros Zheng Kuang. Dia seperti seorang penguasa dengan tombaknya, sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan yang cukup, tetapi dia tidak memiliki banyak otak. Kelabang beracun Kong Sen, racunnya sangat kuat. Roh Guntur Baio, naga kekeringan Jiang Chang. Bangau gemuk, satu demi satu nama dilontarkan melalui mulut para anggota klan bangsawan ini, serta pemikiran dan pandangan mereka tentang pertempuran naga tersembunyi saat ini. Wah, Su Chen menghela nafas panjang. Lawan yang dia hadapi saat ini agak membebani. Su Chen harus berusaha keras untuk mengalahkannya. Namun, ini bukanlah inti masalahnya. Inti masalahnya adalah, saat dia bertarung, pengeluaran origin energinya meningkat pesat. Dia hanya melewati 2 wilayah dan itu cukup bagi Su Chen untuk merasa sangat lelah. Namun, dia masih harus melewati 5 wilayah lagi. Saat memikirkan hal itu, Su Chen merasa kepalanya mulai sakit. Misinya lebih sulit dari yang dia perkirakan. Sementara lawannya masih bingung, Su Chen mengambil poinnya dan menyembunyikannya di rerumputan terdekat sehingga dia tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain yang lewat. Setelah menyelesaikan masalah ini, Su Chen berbalik, bersiap untuk pergi. Dia belum mengambil banyak langkah ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Su Chen dengan cepat berbalik, dan sebilah besi sudah muncul di tangannya. Tidak jauh darinya,
Seorang pemuda berjubah biru berdiri di sana, dengan pedang panjang di punggungnya. Meskipun itu hanya pedang panjang biasa, bentuknya cukup aneh, tubuh bilahnya tampak jauh lebih panjang dan lebih tipis dari kebanyakan, dan sedikit melengkung. Jenis pedang ini tidak bagus untuk pertemuan kekerasan, jadi jalur pedang lawan pasti salah satu dari kecepatan dan kelincahan. Pada saat ini, lengan pemuda itu disilangkan saat dia berkata dengan arogan, "Jangan khawatir, aku tidak serendah itu untuk menyelinap menyerangmu. Sepertinya kamu juga punya nyali, jadi setelah aku mengalahkanmu sebentar, aku tidak akan menghancurkan tablet batu giomu." Tanpa diduga, Su Chen menatapnya beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, "Li Qingyun." Pemuda berjubah biru itu jelas sedikit terpana. "Kamu mengenaliku?" Su Chen menganggukkan kepalanya dengan tulus. Tentu saja dia mengenali Li Qingyun. Li Qingyun dan Su Chen sama-sama dianggap jenius saat itu, tetapi nasib akhirnya benar-benar berlawanan. Su Chen menderita malapetaka di tangan seorang pengemis tua, sementara Li Qingyun mengalami keberuntungan di tahun yang sama. Dia telah menarik perhatian Willow Sword He Changsheng dan diterima sebagai murid, yang mewariskan Dancing Wind Willow Sword dan Concealed Stab kepadanya. Dancing Wind Willow Sword anggun dan gesit, dan bergerak dengan cara yang aneh. The Concealed Stab sangat mendominasi dan merupakan gerakan satu pukulan. Itu semua adalah teknik yang cukup terkenal. Selama Li Qingyun memiliki 2/10 dari kekuatan He Changsheng, Su Chen tidak yakin dia bisa menang. Li Qingyun akhirnya menyadari sesuatu. "Kamu berasal dari kota Northwest." Su Chen menganggukkan kepalanya. "Saya tidak pernah menyangka akan ada kandidat ujian lain dari Northwest City yang akan datang ke wilayah ke-12. Li Qingyun tertawa. "Mungkin bukan hanya aku dan kamu." Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Qingyun tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menoleh dan berkata, "Siapa itu? Keluar." "Kakak Li." Reaksimu sedikit lebih lambat dari wajah iblis itu. Sebuah suara tertawa, itu datang dari atas pohon yang jauh. Seorang pemuda sudah muncul di atas pohon, tepatnya pemuda sederhana yang mengenakan pakaian kasar, Bailey. "Jadi itu kamu?" Setelah melihat bahwa itu adalah Bailey, Li Qingyun mendengus. "Seharusnya aku tahu itu kamu." Di seluruh wilayah ke-13, mereka yang berani merangsek ke wilayah dengan peringkat lebih tinggi mungkin jumlahnya sedikit, di mana Lin Suyu dan Lin Jingxuan. Suyu masih di wilayah ke-13, sementara Lin Jingxuan tampaknya telah lari ke wilayah ke-15, jawab Bailey. Li Qingyun mendengus, sampah tak berguna. Jika pergi dari daerah yang lebih rendah ke daerah yang lebih tinggi adalah keberanian, maka pergi dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah pada dasarnya menggertak yang lemah. Orang yang benar-benar memiliki kekuatan dicemooh dan diremehkan melakukan hal seperti itu. Namun, Lin Jingxuan benar-benar telah disalahpahami dalam masalah ini. Itu karena mengirimnya ke wilayah ke-15 adalah niat Su Chen. Dia ingin mempertahankan Lin Jingxuan sebagai upaya terakhirnya. Jika masalah Spirit Burying Terrace mencegahnya mengumpulkan poin yang cukup, dia membutuhkan Lin Jingxuan untuk membantunya menambah. Setelah mengutuk Lin Jingxuan, Li Qingyun berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa kami bertiga dari wilayah ke-13 sebenarnya telah berkumpul bersama di wilayah ke-12, itu cukup menarik." Itu tidak dianggap sebagai kebetulan, Bailey tertawa sambil menggaruk kepalanya. Untuk melewati wilayah ke-12 dari ke-13, ini adalah jalan terdekat. Jika kita datang dari jalan yang sama, kemungkinan besar kita akan bertemu satu sama lain. Li Qingyun mendengus. "Aku tidak membutuhkanmu untuk menganalisis semuanya secara menyeluruh. Karena kita sudah bertemu satu sama lain, maka mari kita bertarung." Saat dia berbicara, dia mulai menghunus pedang panjang di punggungnya. Bailey terus tersenyum, tapi sekarang senyumnya mengandung jejak kehati-hatian dan keseriusan. "Mengapa tidak mengubah cara persaingan?" Su Chen tiba-tiba berkata. Mereka berdua menatapnya secara bersamaan. Su Chen berkata, "Karena takdir memungkinkan kita untuk bertemu di sini, maka mungkin ada niat tertentu di baliknya." Lihat, kita semua telah memilih untuk berperang di tempat yang bukan wilayah kita sendiri, dan kita semua menuju ke wilayah dengan peringkat lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena kita tidak mau ketinggalan, bukan? Kita semua ingin membuktikan diri, tapi tidak di kota kecil dan kurang seperti Northwest. Sebaliknya, kita ingin melakukannya dalam lingkup yang jauh lebih besar. Kata-kata ini menggerakkan hati mereka. Jika apa yang dikatakan Su Chen tidak benar, mengapa mereka datang ke tempat ini? Su Chen melanjutkan, "Karena itu masalahnya, kenapa repot-repot berkelahi satu sama lain? Karena takdir mengizinkan kita untuk bertemu di sini, maka mungkin kita seharusnya tahu bahwa tidak perlu bertengkar di antara kita sendiri.
Ya, kita memang perlu berjuang untuk mendapatkan tempat untuk masuk ke Institut Naga Tersembunyi. Tetapi tempat itu mungkin belum tentu ditentukan oleh siapa yang mengalahkan dan menang. Itu tidak terlalu baru. Tidak. Aku mengatakan bahwa kita harus bersaing siapa yang bisa mencapai wilayah terjauh dan tertinggi. Su Chen mengungkapkan senyum misterius. Dan dia menunjuk ke jalan sambil berkata, ikuti jalan ini sampai sejauh yang kita dapat capai. Jika Anda laki-laki, sapu seluruh tempat ujian. Bab 120, Lintas Wilayah. 4. Jika Anda laki-laki, sapu seluruh tempat ujian. Kalimat ini benar-benar mengejutkan Li Qingyun dan Bai Li. Keduanya menatap Su Chen seperti sedang menatap makhluk aneh. Orang macam apa yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini? Arogansi setinggi langit seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan seperti ini? Ini sama dengan bertarung sampai ke wilayah pertama. Semua orang tahu orang seperti apa yang ada di wilayah pertama. Mereka adalah kumpulan bibit terkuat di seluruh pegunungan 3 gunung. Di sana, para jenius klan sangat berharga, dan banyak anggota klan garis keturunan bangsawan ada. Salah satu dari mereka bisa menjadi ahli dengan garis keturunan yang diwariskan, dan bahkan mereka yang memiliki garis keturunan campuran harus memberi jalan bagi mereka. Pertarungan Li Qingyun dan Bai Li untuk kemuliaan daerah yang lebih rendah hanyalah pergi ke wilayah ke-12 untuk bertarung dalam beberapa pertempuran. Jika mereka percaya diri, mereka akan menuju ke wilayah ke-11. Bagaimanapun, wilayah ini berdekatan, dan mereka memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk bertarung di seluruh arena kompetisi sejak awal. Setelah melihat penampilan mereka, Su Chen dengan dingin tertawa. Apa, kamu tidak berani melakukannya? Bukannya kami tidak berani, tapi kami tidak bisa melakukannya, gerutu Li Qingyun. Meskipun dia biasanya cukup penuh dengan dirinya sendiri, bahkan dia tidak berani menyombongkan diri tentang masalah ini. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa? Su Chen membalas. Ngomong-ngomong, selama seseorang mencoba, meskipun gagal tidak akan ada penyesalan. Jadi, terlepas dari apakah Anda memilih untuk pergi atau tidak, aku telah membuat keputusan untuk berjuang sepanjang jalan ini. Entah akan jatuh saat maju, atau akan berjalan sampai akhir, aku tidak terlalu memikirkannya. Jadi, saya minta maaf, tapi saya tidak ingin melawan Anda. Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah berbicara cukup lama, kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah tulus. Apakah kamu bercanda? Bertarung sampai titik ini sudah sangat melelahkan, dan aku masih harus bertarung dengan kalian berdua. Saat melawan dua orang ini, bahkan jika dia menang, dia akan membayar mahal. Kemungkinan besar, dia bahkan harus menggunakan hampir semua kartu trufnya. Su Chen tidak mau menggunakan kartu trufnya sepagi ini. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan mulutnya untuk meredakan situasi, bukan tinjunya. Jika itu orang asing, seseorang yang tidak dikenali Su Chen, tidak peduli seberapa banyak dia berbicara, itu tidak akan berguna, karena kedua orang ini baru saja lari ke wilayah ke-12 dari ke-13, apa yang baru saja dikatakan Su Chen memang cukup efektif. Selama dia bisa memusatkan perhatian mereka pada musuh bersama, rencananya bisa berhasil. Jika dia beruntung, dia tidak hanya dapat menghindari pertempuran ini, tetapi dia juga dapat memiliki dua pembantu tambahan untuk membantunya mendistribusikan tekanan. Memang, pada saat ini mereka berdua saling memandang. Akhirnya Li Qingyun yang tertawa terbahak-bahak, menarik. Wajah iblis ini memang memiliki daya tarik yang cukup besar. Bagaimana menurutmu, Bai Li? Tertarik. Bai Li melirik Su Chen. Dia tiba-tiba berteriak, "Hei, jika saya berpartisipasi, bisakah Anda melepas topeng Anda dan biarkan kami melihat siapa Anda?" Su Chen menoleh. Dia menatap Bai Li, lalu dia menatap Li Qingyun. Wajah Li Qingyun juga dipenuhi dengan harapan. Dia berpikir sejenak, menganggukkan kepalanya, "Selama kamu bisa mengikuti jejakku, lain kali kita bertemu aku akan melepas topengku." Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi. "Selama kamu bisa mengikuti jejakku." Kesombongan yang luar biasa, Li Qingyun mendengus, memperhatikan sosok Su Chen yang pergi. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa setidaknya dalam hal aspirasi yang tinggi, dia sedikit lebih unggul dari dirinya sendiri. Meskipun demikian, Li Qingyun yang angkuh dan sombong tidak mau menundukkan kepalanya. Dia memandang Bai Li dan berkata, "Ayo kita pergi, dan lihat siapa yang bisa berbuat lebih jauh." Bai Li terkikik, "Aku akan pergi ke sini, sampai jumpa." Dengan jungkir balik, dia sudah menghilang di rerumputan. Setelah menghindari pertempurannya dengan Li Qingyun dan Bai Li, Su Chen telah menghindari pertempuran yang sangat mungkin ganas.
menghemat sedikit energinya. Tapi yang lebih penting, dengan mereka berdua membagi tekanan untuknya, jalan ke depan untuknya menjadi lebih tidak rumit. Dengan sangat cepat, Su Chen keluar dari wilayah ke-12 dan memasuki wilayah ke-11. Apapun di bawah wilayah ke-10 dianggap sebagai wilayah tingkat rendah, dan tidak ada perbedaan besar dalam hal bakat. Jadi, bahkan di wilayah ke-11 Su Chen tidak menemui lawan yang layak. Ketika dia benar-benar terlibat dalam pertempuran, dia hanya menggunakan bola api dan tentakel udara untuk menghadapi lawannya dengan cepat dan efisien. Saat ini, dia mengendalikan 7 keterampilan asal. Dari segi kuantitas, ini sudah cukup bagus untuk Origin Ki Scholar di dekat ujung gambar Ki. Tetapi kualitas keterampilannya masih kurang. Dia kekurangan serangan yang bisa mengguncang semesta dengan satu pukulan, serangan yang memiliki kecenderungan membunuh yang kuat. Namun, sebagian besar orang yang mengikuti ujian masih dalam kondisi body tempering. Bahkan kandidat ujian yang paling menonjol biasanya cukup baru di Ki Drawing Realm. Jadi kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Sudah cukup mengesankan bagi kandidat ujian ini untuk memiliki bahkan hanya 2 atau 3 keterampilan asal. Selain itu, Su Chen memiliki kualitas hebat lainnya, yaitu basis kultivasinya telah mencapai lapisan kelima gambar Ki. Meskipun basis kultivasi tidak secara langsung mewakili kekuatan tempur, manfaat komprehensif yang diberikan oleh peningkatan kultivasi masih ada. Jumlah energi asalnya saja sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Lapisan pertama gambar Ki berada di 10 bintang kuning, sedangkan lapisan kelima gambar Ki berada di 50. Itu juga untuk mengatakan bahwa Su Chen memiliki origin energi yang setara dengan 5 kali lipat dari kandidat ujian lapisan pertama yang normal. Di seluruh tempat ujian, mungkin tidak ada satu orang pun yang lebih kuat darinya dalam aspek ini. Dengan mengandalkan kualitas ini, selama Su Chen tidak bertemu dengan bibit dari daerah tersebut, dia pada dasarnya dapat menyapu lantai dengan kandidat di daerah yang lebih rendah ini. Keberuntungannya cukup baik, dia tidak menemukan bibit dari wilayah ke-11 atau ke-12, dan 2 bibit dari wilayahnya sendiri telah ditipu untuk maju ke wilayah yang lebih tinggi bersamanya. Karena itu, dia berjalan ke wilayah ke-11 tanpa insiden. Tapi begitu sampai di wilayah ke-10, Su Chen akhirnya menemui beberapa masalah. Dia bertemu dengan seorang pemuda dengan kulit hitam. Saat dia bertarung, dia seperti hiena yang ganas, menyerang dengan tangan dan kakinya bahkan menggigit, melawannya seperti melawan hewan buas. Namun, sepertinya taktik pertempuran ini cukup berguna. Setiap serangannya dipenuhi dengan bau busuk yang sangat menyengat. Bahkan alat rahasia yang dia gunakan adalah kantong bubuk batu terkutuk. Institut Naga tersembunyi terkutuk benar-benar mengizinkan alat semacam ini dibawa masuk. Su Chen benar-benar tertutup kotoran, tetapi pada akhirnya pemuda itu dibatasi oleh tentakel udara dan mata jiwa sebelum mengirim bola api ke tanah tepat di depannya. Pemuda itu terlempar ke tanah. Dia memasang ekspresi tidak percaya saat dia berteriak keras, "Kamu pasti bukan dari wilayah ke-10. "Oh, Anda yakin itu?" Su Chen bertanya. "Tentu saja, aku sudah melawan semua orang di wilayah ke-10 sebelumnya. Jumlah orang yang bisa mengalahkanku bisa dihitung dengan satu tangan, dan aku mengenali mereka semua." Su Chen tertawa, "Aku merasa seperti kamu banyak pengalaman. Tidak heran bertarungmu membutuhkan banyak usaha. Apakah kamu sering berduel? Kamu menggunakan kantong bubuk batu dengan sangat berbahaya, dan kamu bahkan bisa menyerang banyak titik lemahku. Kamu menggunakan semua taktik yang berbeda-beda." Pemuda itu menjawab, "Jika kamu berkelahi dengan orang lain setiap hari sejak masa mudamu agar tidak kelaparan, kamu juga akan tahu bagaimana melakukan ini." "Apa?" Su Chen sedikit tertegun diam. Meskipun Su Chen telah menduga bahwa lawannya tumbuh di jalanan, setelah mendengar kata-kata ini, Su Chen hanya bisa menghela nafas. Tidak heran lawannya memiliki begitu banyak pengalaman, namun tidak memiliki keterampilan yang kuat. Itu adalah keajaiban bagi orang seperti ini untuk bahkan menjadi sarjana asal Ki. "Hei, katakan padaku, dari daerah mana kamu berasal?" Pemuda itu masih berteriak. "Kenapa kamu menanyakan ini padaku? Kamu ingin datang melawan saya lagi?" Tentu saja, pemuda itu berteriak keras. "Aku tidak akan membiarkan siapapun yang telah mengalahkanku sebelumnya pergi. Saya pasti harus menang melawan musuh. Beritahu saya nama Anda. Suatu hari nanti, aku akan datang mencarimu untuk bertempur lagi. Namun, jika saya menang, Anda harus memberi saya skill asal." Su Chen terdiam. "Kamu tidak mungkin mendapatkan semua keterampilan asalmu dengan cara ini." Jika tidak, dari mana lagi mereka akan datang? Su Chen linglung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Oke, namaku Su Chen, dan aku dari wilayah ke-13. Saya dipanggil Cloud Leopard, awan macan tutul.
apakah nama belakangmu Yun, atau? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Anak yatim piatu tidak membutuhkan nama keluarga, saya sendiri yang memilih nama ini. Jadi begitu, Su Chen mengerti. Tidak diragukan lagi, Cloud Leopard adalah seorang anak yang telah berjuang sampai titik ini dari jalan-jalan kota pasar. Dia tidak pernah menerima instruksi resmi, tetapi dia bergantung sepenuhnya pada kemauan kerasnya untuk mencapai posisinya saat ini. Ini pasti tidak mudah. Pada saat itu, Su Chen tiba-tiba teringat akan dirinya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pengalaman yang dia alami sangat mirip dengan pemuda di depannya. Setelah berpikir sampai titik ini, dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari cincinnya dan berkata kepada Cloud Leopard, "Ini untukmu." "Apa ini?" Cloud Leopard mengambilnya dan melihatnya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi terkejut, keterampilan asal. Itu adalah manual Thunderblade yang diperoleh Su Chen dari Bai Fan saat itu. Cloud Leopard memegang Thunderblade dan menatap Su Chen dengan penuh semangat. "Mengapa kamu memberikannya kepadaku?" Su Chen mengangkat bahu. "Aku hanya ingin memberikannya padamu, barang itu sangat berharga, namun, aku sudah mempelajari origin skill di dalamnya, jadi jika kamu menyukainya, itu milikmu." Baginya, ini semudah mengangkat tangannya. Jika dia ingin melakukannya, dia bisa melakukannya. Tidak ada yang perlu diragukan. Cloud Demon, bagaimanapun, menatapnya dengan penuh semangat. Dia berdiri dan mundur beberapa langkah, seolah-olah dia khawatir Su Chen akan mengingkari kata-katanya. Kemudian, dia benar-benar melarikan diri dalam sekejap mata. Su Chen tidak dapat memahami tanggapan ini untuk beberapa waktu. "Bukankah Anda setidaknya mengucapkan terima kasih?" Namun, dia tidak memiliki harapan tertentu dalam memberikan hadiah itu. Jadi dia tidak keberatan untuk tidak menerima ucapan terima kasih. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa sedikit sebelum berbalik dan pergi. Dia belum berjalan jauh ketika dia mendengar gerakan aneh di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Cloud Leopard berdiri jauh di kejauhan. Dia berteriak pada Su Chen dengan keras, "Aku akan mengingatmu. Apakah ini caramu berterima kasih padaku?" Su Chen terdiam. Cloud Leopard sekali lagi berbalik dan pergi. Kali ini, dia tidak muncul kembali. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a